Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nama saya Yosrafikah Nursah SSPD. Saya adalah guru fisika di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian. Materi ini berkaitan dengan hukum Ohm yang merupakan bagian dari listrik dinamis yang dipelajari di kelas 12 MIA. Video ini sengaja dibuat untuk membantu siswa-siswi kelas 12 MIA, khususnya di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah agar siswa mampu membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian, kemudian mengaitkannya dengan hukum Ohm sehingga dapat menyelesaikan soal-soal dalam persamaan matematis. Baiklah, langsung aja. Kita akan masuk ke materi bagaimana cara membaca ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian. Sebelum kita fokus ke dalam sebuah rangkaian, saya akan mengingatkan kembali bahwa ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter disimbolkan dengan I karena dia adalah kuat arus dan satuannya adalah A, yaitu ampere. Jika nanti dalam sebuah rangkaian terdapat simbol A, maka dia menyatakan kuat arus listrik. Kemudian, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Jadi, simbolnya adalah V, satuannya adalah volt. Kalau nanti di dalam rangkaian terdapat simbol V, maka dia menyatakan beda potensial atau tegangan listrik. Saya akan menjelaskan materi langsung kepada soal-soal pembahasan yang menggunakan rangkaian seperti gambar berikut. Soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Untuk mengetahui nilai hambatan R suatu kawat kumparan digunakan rangkaian seperti gambar. Pertanyaannya, tentukan nilai hambatan R. Jika menemukan soal dalam bentuk yang seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan rangkaian. Dalam rangkaian, besaran-besaran apa aja yang terdapat? Kita coba perhatikan, ada besaran V, artinya sumber tegangan atau beda potensial listrik. Yang kedua ada A. A adalah ampermeter, artinya kuat arus listrik. Dan yang ketiga adalah R adalah hambatan. Jika kita melihat tiga besaran ini, V, I, dan R, maka kita akan membayangkan sebuah persamaan yang dinamakan dengan hukum Ohm. Maka jelas sekali bahwa soal dengan bentuk seperti ini dapat kita selesaikan dengan materi hukum Ohm. Yang kita tanya adalah R. Jika V sama dengan I dikali R, maka R adalah V per I. Sekarang, untuk dapat mengetahui nilai R, maka kita harus mencari nilai V dan I. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus memperhatikan rangkaian yang terdapat di dalam soal. Yang pertama, kita akan mencari nilai I dulu. I dapat kita cari dengan menggunakan ampermeter, kuat arus listrik. Untuk membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur dalam rangkaian, kita harus menggunakan rumus skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Dalam ampermeter, skala yang ditunjuknya adalah, coba kita perhatikan gambar, di antara 2 dan 3, berarti nilainya 2,5 per skala maksimum. Skala maksimum yang ditunjukkan oleh ampermeter adalah 0 sampai 5, lingkaran yang setengah lingkaran. Berarti skala maksimumnya 5 dikali batas ukur. Batas ukurnya ada di bawah kotak yang paling bawah di sebelah kanan, yaitu 5. Kalau sudah seperti ini kita bisa proses. 5 nilainya 1, hasilnya 2,5 ampere. Itu dia nilai dari kuat arus, simbolnya I. Kemudian untuk menentukan nilai V juga dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Skala yang ditunjuk, kita perhatikan kembali skala yang ditunjuk di antara 2 dan 3, nilainya juga 2,5 per skala maksimum. Skala maksimumnya adalah juga terdapat dalam lingkaran yang setengah, 5.
Kemudian batas ukur pada V kotak yang paling bawah sebelah kanan 10. Kita sederhanakan 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, 2,5 dikali 2 sama dengan 5 volt. Setelah kita dapat nilai I dan V, maka kita masukkan ke dalam rumus. V-nya tadi 5, I-nya 2,5, maka hasilnya adalah 2 ohm. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, jika kita mengetahui konsep materi, maka insya Allah kita akan lebih mudah mengerjakan soal dengan baik. Maka mulai sekarang, perdalam konsep materi, perbanyak latihan soal. Demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan ready, religius, smart, leadership, dan youthfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.